Dalam konteks itulah tentu saja SBY layak sangat khawatir bahwa AHY sangat mungkin tidak akan bisa mendapatkan tiket pencapresan. Maka tidak mengherankan kalau kemudian narasi isu yang diusung adalah soal adanya kedoliman dan kecurangan politik, di mana kedoliman dan kecurangan politik itu didasarkan pada upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang menurut SBY hanya akan menciptakan poros politik dua. Itu artinya apa? Kalau ada dua poros politik, maka AHY sangat sulit, ya, bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan dukungan dan tiket partai ikut bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Jelas-jelas, ya, kan akan sangat baik itu loh, seorang presiden kemudian ya kan ikut di dalam misalnya katakan menjaga bagaimana pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil. Kok saya bingung gitu ya, ada orang baik, presiden 10 tahun punya pengalaman, punya jaringan, mau turut serta setelah beliau istirahat selama 2 tahun ini ya kan, fokus tidak ikut day-to-day politik. Kalau prasangka buruk itu mungkin kalau Pak SBY sendirian, tetapi mohon ini saya bacakan ya berita. Gerindra klaim Prabowo juga sedang dijegal maju Capres 2024. Kemudian selanjutnya PMII khawatir bidak catur Pilpres 2024 diatur oleh oligarki. Lalu 30 rektor perguruan tinggi Yogyakarta serukan pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat, jangan sampai ada kecurangan dan keadilan. Nah, Pak Presiden Jokowi lah yang menjadi sasaran dari Pak SBY. Sehingga ketika Pak SBY menyampaikan saya melihat, saya mendengar, dan kemudian bertanya dalam forum terpenting itu, batil bukan, mencederai rakyat bukan, jahat bukan, itu kan suatu pernyataan yang harus kami respon. Sehingga kami memberikan berbagai bukti-bukti yang seharusnya itu juga dijawab dengan fakta-fakta. Tuduhan Pilpres 2024 curang karena AHY nggak bisa maju. Memang SBY bilang gitu biar masuk surga. Enggak bro. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pemilu curang tak perlu disikapi dengan berlebihan, namun ia menekankan tuduhan curang harus dibuktikan atau didasari dengan alasan-alasan kuat. Kita juga nggak terlampau lebay mendengar tuduhan kecurangan ini. Pemilu manusia bukan pemilu malaikat, tapi kalau nggak bisa dibuktikan itu bunuh diri politik. Katanya dalam diskusi perang, klaim infrastruktur dan tudingan pemilu curang 2024 di Jakarta pada Sabtu 24 September 2022. Adi menegaskan bahwa seharusnya SBY bisa memberikan alasan, misalnya dengan adanya pejabat daerah yang dilantik sebelum 2024. Pelantikan pejabat itu bisa saja digunakan untuk mendukung calon tertentu. Kemudian ada mobilisasi ASN, mereka netral tapi memang dimobilisasi, dalam prakteknya seperti itu. Itu rahasia umum. Kalau parameter itu disebutkan, orang akan memberikan jempol. Demikian ujarnya. Namun Adi sangat menyayangkan alasan yang disampaikan SBY untuk mendukung argumen Pilpres curang sangat lemah. Misalnya alasan bahwa indikasi kecurangan adalah pengaturan Pilpres hanya untuk 2 pasangan calon. Ditanya kebatilan adanya 2 poros yang disetting untuk 2024. Padahal kita kan sama paham, poros politik kan kuat-kuatan bagaimana cari teman, bagaimana kita membangun komunikasi politik. Demikian ujarnya. Dengan lemahnya alasan curang Pilpres ini, publik memiliki persepsi jika apa yang disampaikan SBY hanya karena khawatir anaknya tidak bisa ikut kontestasi. Akhirnya apa yang disampaikan SBY ini menjadi bumerang bagi Demokrat. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sukses mencuri perhatian saat memberikan pidatonya di rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang mana ia menyebut soal kecurangan di pemilu 2024. Mengenai hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Kamarudin menduga ada informan khusus yang mengadu kepada SBY terkait potensi kecurangan di ajang politik tersebut. Oleh sebab itu, kata Ujang, pernyataan SBY terkait persoalan pemilu 2024 bisa sangat spesifik terkait adanya kecurangan. Meski demikian, menurutnya dugaan SBY akan adanya orang yang mengatur Pilpres 2024 diisi 2 pasang calon bukanlah barang baru. Sebenarnya desain itu memang sudah disampaikan di berbagai media oleh siapa? Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kata dia. Seperti diketahui sebelumnya, Hasto menilai 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan 1 putaran Pilpres lebih ideal. Akan tetapi Ujang mengaku tak tahu apakah akan ada tindakan kecurangan guna memastikan 2 pasangan calon dalam Pilpres 2024.